Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Melalui program ini saya rindu setiap umat Tuhan terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan, terus tertanam dalam rencana dan rancangan Tuhan, sehingga pada akhirnya apapun yang kita hadapi hari-hari ini kita tidak gampang menyerah, karena kita tahu kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berjanji dengan firman-Nya, "Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman." Inilah yang membuat kita hidup tetap kuat menghadapi badai, hidup tetap kuat menghadapi masalah, dan kita percaya segala perkara akan kita tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan dan kemenangan dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dimanapun umat Tuhan berada pagi hari ini, saya kembali mengajak setiap kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Dimanapun kita berada, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sungguh berkat kebaikan Tuhan, berkat kedamaian yang Tuhan sediakan bagi kami, sukacita dalam kami mengiring Tuhan. Itulah yang memampukan kami untuk tetap terus berkata, "Tuhan Yesus baik," di tengah-tengah badai, di tengah-tengah pergumulan kami hadapi. Itu sebabnya kami perlu firman-Mu, kami perlu pewahyuan, kami perlu arahan daripada tuntunan Roh Kudus. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan firman Tuhan yang mau saya sampaikan secara khusus hari ini buat setiap kita sebagai bahan renungan kita semua. Dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-7, 2 Tawarik pasal 7 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. 2 Tawarik pasal 7 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan, "Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel." Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Nya kepada Salomo. Ya kan, apa yang dikatakan? "Salomo, mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka dampaknya apa? Aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel." Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari peristiwa ini, perkataan firman Tuhan yang disampaikan kepada Salomo untuk mengikuti apa yang diarahkan oleh Tuhan, untuk mengikuti setiap perintah dan ketetapan Tuhan, kita belajar bahwa berkat itu selalu mengikuti ketaatan. Jadi jangan kejar berkatnya, tapi kejarlah ketaatan, kejarlah kasih setia kepada Tuhan. Karena ketika kita mulai mengejar berkat tanpa disertai ketaatan, kita akan menjadi orang-orang yang liar, yang hidup hanya kejar berkat, materi, dan materi. Kemarin kita sudah belajar, sudah dikasih dalam Tuhan, tentang keserakahan. Bagaimana orang hidupnya hancur karena serakah. Dari sini akhirnya kita melihat bahwa firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa yang penting dalam kehidupan ini adalah mengejar
perkenanan Tuhan. Bagaimana saya harus belajar taat? Karena berkat nggak usah dikejar, berkat akan datang dengan sendirinya. Wow, katakan amin. Iya kan? Sama-sama bilang sama saya, berkat datang dengan sendirinya. Kenapa? Karena berkat selalu akan mengikuti ketaatan. Terlebih dahulu kita taat aja. Lakukan aja dulu apa yang menjadi perintah Tuhan. Lakukan aja dulu apa yang menjadi ketetapan dan peraturan Tuhan. Maka dampaknya itu akan memberkati hidup saudara dan saya. Makanya jelas Tuhan Yesus katakan, carilah kerajaan Allah serta apa? Kebenarannya terlebih dahulu. Yang kita kejar bukan apa yang ditambahkan, bukan apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita, bukan apa yang menjadi makan minum kita, tapi yang kita kejar adalah carilah pribadi Tuhan, carilah pribadi Tuhan, maka engkau akan hidup. Amin. Karena yang memberikan nafas hidup jelas adalah Tuhan. Tanpa nafas hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kita, Alkitab mencatat kita hanya debu dan tanah. Kita menjadi makhluk hidup tatkala Tuhan memberikan nafas hidupnya dalam kehidupan kita. Berarti yang manusia perlukan jelas adalah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya perlu Tuhan. Karena itu hari ini kita kembali diingatkan, jangan kejar berkatnya. Terlalu sangat amat mudah Tuhan memberkati hidup saudara dan saya. Terlalu mudah untuk Tuhan pulihkan ekonomi saudara dan saya. Terlalu mudah untuk Tuhan pulihkan rumah tangga saudara dan saya. Terlalu mudah untuk Tuhan menyelesaikan setiap pergumulan dan masalah hidup kita. Tetapi yang Tuhan inginkan hari-hari ini, Tuhan mencari apakah ada penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Apakah ada pribadi-pribadi yang mencari aku, menyembah aku, kata firman Tuhan. Sehingga akhirnya kita menyadari bahwa yang kita harus lakukan, yang kita harus kejar, yang kita harus cari, dan kita harus lakukan adalah ketaatan, ketaatan, dan ketaatan. Taat terhadap perintah Tuhan, taat kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Itulah yang Yesus ajarkan. Carilah kepada Tuhan, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir akan hari depanmu. Jangan khawatir akan makan dan minummu. Tuhan Yesus katakan, jangan khawatir akan masa depanmu. Jangan khawatir akan masalah pergumulanmu. Bawa itu kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menyediakan yang terbaik buat setiap anak-anaknya yang taat, yang setia. Makanya perkataan Tuhan kepada Salomo jelas mengenai engkau jika. Ada kata jika di sini, saudara. Asalkan jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Jika Salomo melakukan semua ini, maka ayat 18 Tuhan bilang, aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat. Perjanjian Tuhan akan mengangkat hidup saudara dan saya. Perjanjian Tuhan akan memberkati hidup saudara dan saya. Itu terlebih dahulu harus dilakukan sebuah ketaatan. Lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Katakan amin. Hari ini kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan. Yuk sama-sama kita belajar taat. Taat tidak mudah, taat berat. Tapi kalau kita mau, Roh Kudus akan memampukan kita. Taat tidak mudah, taat berat karena dunia menawarkan jalan pintas. Tapi kita mau belajar tetap pegang prinsip. Selama hidup saya taat, selama hidup saya mengandalkan Tuhan, maka ada saja pintu-pintu yang Tuhan bukakan dalam kehidupan saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami mengerti di balik ketaatan selalu ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Biarlah hidup kami bukan mengejar berkat-Nya, tapi kami mengejar pribadi-Mu, mengejar ketaatan, mengejar perkenanan-Mu. Karena kami percaya terlalu mudah Allah Engkau memberkati kehidupan kami, terlalu mudah Engkau memulihkan keberadaan kami. Dan biarlah hari-hari hidup kami selalu semakin mempermuliakan nama-Mu. Hamba berdoa buat yang sakit, Allah jamah di dalam nama Yesus. Bilur darah Yesus menjamah dan menyembuhkan mereka yang sakit hari-hari. Bahkan mereka yang berbeban berat, mereka yang kehilangan pengharapan, biar Tuhan yang memberikan keteguhan hati, kemantapan iman dalam hati dan hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.